ditangkap oleh Pak Koster, ditangkap oleh Bunda, didiskusikan. Dan itu menjaga Pak Koster Iya, itu dah iya. dilengkapi oleh si ibu kan. Iya. Itu bukan dipengaruhi tapi dilengkapi oleh ibu gitu. Tulus, Nah, itu. fokus tulus lurus. fokus, Tulus, lurus. 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 Ya Oke, betul. itu perlu diingat. Coba ulang Kak Dik, untuk fans Dado yang di rumah. Apa? Tulus. Oh, fokus. Fokus, tulus, oke. tulus, lurus. Oke. Ya. Gitu. Jadi Ya. kita perlu fokus terhadap suatu permasalahan. Tulus itu, tahu tulus kan? Apa tulus? itu penyanyi. Ya. Tulus artinya tanpa pamrih, Tanpa mungkin seperti pamrih. itu ya. Apa namanya? Tidak mengharapkan imbalan. Dan yang satu, yang terakhir itu paling penting, lurus. Sedikit saja bengkok seperti jalan tol, Anda akan harus fokus. Sebab kehidupannya jalan tol, riwayat jalan tol sedikit saja Anda tidak fokus, Anda akan tergoda. Misalkan saja kalau Anda ingin ke Denpasar, terus sampai dikit Anda melihat air terjun, singgah dulu ke sana. Ternyata itu sampai di puncak ada monyet, turun dulu di sana kasih makan monyet. Terlambat Anda sampai tujuan. Iya. Gitu. Makanya perlu fokus ini dalam dunia kepemimpinan ya. Fokus, tulus, lurus. Gitu. Oke Kak Fajar, break dulu sebentar. Oke. Ada petak lan ireng, ada lemah lan petang, ada lemat lan sitang, ada dua gelan belok, ada sekan lan pokok. Yeah.
Jepala dadi juru boros sing man meboros dari payu ke jos Raja Pala nejani nyawang dadari nangis yen ada putra adiri ken sulasi berjanji pocang mewali Raja Pala nerima pengidih ken sulasi ane penting dari aja kemesan ding Dari kawasan Pantai Indah Singaraja, Radio Barong 102 FM. Oke, jadi buat fans dia Radio Barong, biar nggak lama-lama lagi nih ya, langsung aja Rina kasih ke Pak Edi. Silakan Pak Edi, Kak Edi. Iya. Kak Edi. Nanti tua dia. Oke, terima kasih Kak Rina. Oke, kita langsung akan berdiskusi tentang pemaknaan puisi dan relevansinya dengan dunia saat ini. Ya, silakan bacakan dulu siapa ya. Baik, perkenalkan saya Novinda Pratnyani, biasa dipanggil Novi. Sekarang saya akan membacakan puisi berjudul Dukamu Abadi karya Sapardi Djoko Damono. Sapardi Djoko Damono. Ya. Dukamu adalah dukaku, air matamu adalah air mataku. Kesedihan abadimu membuat bahagiamu sirna hingga ke akhir tirai hidupmu. Dukamu tetap abadi. Bagaimana bisa aku terokai perjalanan hidup ini, berbekalkan sejuta dukamu, mengiringi setiap langkahku, menguji semangat cituku, karena dukamu adalah dukaku, abadi dalam duniaku. Namun dia datang, meruntuhkan segala penjara rasa, membebaskan aku dari derita ini. Dukamu menjadi sejarah silam, dasarnya kujadikan asas, membangunkan semangat baru. Biar dukamu itu adalah dukaku, tindakanku biarkan ia menjadi pemusnahku. Terima kasih. Oke, ini layak ikut lomba ini. Langsung daftar lomba Langsung puisi daftar. dan Ada aura, kasih. ada energi gitu loh. Dari pengucapan ada energi. Sayang tadi saya tidak lihat wajahnya, tutup rambutnya. Oke. Makanya gini Kak, duduk sini biar tadi itu. Gimana sih ekspresinya, suaranya udah masuk gitu. Cuma ekspresi saya tidak lihat. Mudah-mudahan nanti di pembacaan berikutnya saya melihat wajahnya. Oke, kumpulan juga live, ada pesanan nanti kan. Oke, live di Kak Fajar kan? Iya. Oke. Dari Sapardi Djoko Damono. Adik-adik yang sudah baca terutama ini, kira-kira menurut interpretasi hati apa ininya maknanya? Iya. Jadi ini kisah pasangan, salah satu pasangan ini masuk ke dalam duka sang pasangan sehingga duka ini bisa mempengaruhi perjalanan hidup
sang penulis gitu menurut saya. Oke. Karena kan mungkin saja penulis itu menulis kisah orang lain kan. Iya. Nah, itu. Ya. Tadi yang diinginkan oleh penulis itu begitu itu maksudnya. Iya. Mungkin dari tadi kita bicara tadi ada pasangan suami istri, ini juga berbicara pasangan Kak. Iya. Fajar. Berpasang-pasang terus ya. Mungkin ini nanti sama pasangannya datang ke sini. Oh gitu. Belum punya pasangan. Rina Iya, juga kamu. pasangannya ajak ke sini Rina. Kak Dede gimana Kak Dede? Nah lagi saya. Kak Dede kapan mau pasang-pasang? Siapa ada yang baca puisi saya nggak boleh santai-santai sekarang. Jadi ini sebenarnya kalau ini kayaknya saya karena punya sekolah agama nih, ke agama terus jadi ya. Iya. Iya. Jadi ini sebenarnya kan sama kayak filosofi orang Hindu nih. Iya. Iya. Mau usah, kok maksud apa tuh? Kamu adalah aku adalah kamu. Apa namanya? Tato amasi. Tato masih Pak ya, Pak Guru agama ya. Pak Fajar Pak Guru agama. Tato masih kan, jadi Ya. dukamu adalah dukaku. Kalau aku Ya. melukaimu, aku juga akan terluka. Gitu, Tapi kan. uangku bukan uangmu loh. Tapi kalau istri, dia uangmu adalah uangku. Tapi istrimu bukan istriku kan ya itu Ah, maksudnya. ya, istriku ya istriku. Iya. Itu. Cuma gini deh, ketika berbicara pasangan itu dan berbicara puisi tadi itu relevan nggak dengan keadaan saat ini, atau ada sesuatu yang nyeleneh dari pemaknaan puisi itu? Ya, kalau dilihat sekarang ini kemanusiaan kena juga nih dari iya. sebenarnya kemanusiaan kena juga dari puisi seperti Djoko Darmono tadi. Sudah Coba Darmono, sekarang ya. orang dengan mudahnya membunuh orang sekarang kan. Yang baru-baru ini di Jawa Tengah tuh dia punya kendaraan kemudian digadein ke daerah mana tuh Jawa Tengah. Habis itu padahal dia yang punya mobil, dia mau ngambil, malah dibunuh, terus mobilnya dibakar. Kok orang-orang itu sekarang kemanusiaannya nggak ada rasa kemanusiaan lagi. Kayaknya harga diri manusia itu udah nggak ada harganya gitu. Jadi kita tuh kayak sama kayak binatang jadinya. Dikit-dikit orang amarah langsung membunuh. Padahal kalau kita mau ikutin lagi puisinya Sapardi, dia yang membunuh itu akan merasakan juga nanti. Entah itu dia yang dibunuh atau mungkin dia melihat keluarganya yang terbunuh dengan cara seperti itu. Kan bisa aja kan. Itu sih. Silakan Pak. Dia itu Pak Fajar nih, dia Pak Fajar kan cocok. Enggak dulu. Enggak dulu nanti. Tahu biasanya tuh Dede yang ditodong menodong. Saya tadi saya pada baca puisi saya harus diam gitu. Biasanya santai-santai kan. Ada Pak Prof, ada Pak Edi, ada Pak Putu. mungkin seperti ini ya. Tadi kan bicara soal kemanusiaan dan itu ada relevansinya dengan ilmu keagamaan itu. Begini, Tuhan memandang manusia. Kenapa memandang manusia itu sebagai manusia? Karena manusia itu punya akhlak, punya etika. Jika manusia sudah hilang akhlak, hilang etika, maka dia sudah tidak dipandang sebagai manusia, tapi dipandang sebagai hewan dan sejenisnya. Dan bahayanya adalah ketika sekarang semakin banyak orang yang tidak berakhlak, tidak beretika, bahkan berani membunuh. Apakah yang dijanjikan Tuhan itu masuk surga itu bisa tercapai? Kan tidak. Esensi atau kercis masuk surga itu adalah berbuat baik. Itu kercisnya. Dan sekarang jadi terlalu jauh ngambil contoh ke Jawa. Iya. Tadi soalnya di Banyuwangi Iya, kan Banyuwangi. si siapa? Novi. Coba Novi di dari Bali. Banyuwangi tadi. Jangankan membunuh orang, bayi sendiri dibunuh. Iya. Anaknya sih. Iya. Itu yang aborsi. Oh, iya. Yang aborsi itu. Maka kemarin ada dokter yang mengaborsi berapa puluhan bayi yang tertangkap di Denpasar. Nah, ini untuk anak-anak muda nih, generasi ini muda. generasi muda. Ini penting sekali puisi ini gitu. Inilah yang dimaksud dengan puisi membasuh Jiwa yang keruh. Jangan Ya. hanya sekedar membacanya, tapi maknai dia. Akan memberikan pesan-pesan positif terhadap kita dan juga pada pembaca. Makanya jargon kita adalah puisi membasuh jiwa. Jiwa yang keruh. Nah, terkait dengan puisi tadi, manusia sekarang sudah kayak binatang menurut pandangan saya sendiri. Pertama, Beleleng memperkosa anak sendiri, kan Iya. viral kan? Bulan lalu tuh kasus bulan lalu ya.
Anak sendiri berani digituin. Apalagi anak orang lain kan? Apalagi orang lain. Iya. Itu. Ini pesan penting nih untuk pemirsa yang ada di rumah, fans yang ada di rumah. Etika orang hilang, akhlak orang hilang, maka tiket masuk surga Anda juga akan hilang. Gitu. Kita manusia udah diberikan akal untuk Berpikir ya. Tapi masalahnya deh, manusia mencederai akhlaknya itu sendiri. Misalkan gini, ketika pikiran kita tenang, kita akan bisa berpikir yang positif kan. Tetapi ada orang yang secara sengaja melukai keakhlakannya sendiri, misalkan nonton video porno. Itu contoh kecil nih. Seandainya ini secara berkelanjutan ditonton, merusak sel-sel otak. ini bukan berusaha sel otak, melebihi itu deh. Sebab apa namanya, segala sesuatu itu lah berupa materi. Tidak kita lihat kan? Bisa kita lihat, tapi ada materi itu di dalamnya. Sama seperti udara, kita tidak melihat udara, tapi materi itu ada yang bisa merasuki kita. Dan tubuh kita ini bukan seperti ini. Coba lihat di bawah mikroskop yang paling diperbesar lagi, maka tubuh manusia akan serupa pasir. Ada celah-celah besar di dalamnya, dan dari situlah dia merasuk ke otak dan sumsum kita. Semakin banyak hal yang negatif masuk, maka hal positif yang ada dalam diri kita semakin terkungkung. Dan hal yang negatif lah yang mengendalikan akal pikiran sehat kita. Itu makna mendalam dari puisi itu. Makanya kalau Anda ingin masuk surga, gak usah sering sembahyang. Etika, ingat tuh, akhlak. Jangan cari Scoopy deh. Nah, itu penting. Dan nanti tanya Prof. Ya. Saja Prof ya, apa Scoopy itu Apa ya. Scoopy tanya Prof. Ya. Oke, mudah-mudahan mengerti Pak Prof ya. Berarti ini sebentar biasa. Oke, sejauh itu Faisal Bareng yang ada di rumah, kita ini kan diskusi santai kan. Kita membahas pemaknaan, dan ini juga sebagai sebuah pembelajaran bagi kita semua bahwa sastra itu penting untuk peningkatan neurologi manusia. Semakin banyak hal positif masuk, dimaknai dan sebagainya. Sebab sastra itu muncul dari zaman dulu kala, Pak ya. Kalau nggak ada sastra, kita nggak bisa. Sastra itu muncul jumlah seperti hampir mungkin bersamaan dengan peradaban ya, gitu. Karena apapun yang dipikirkan kemudian disimpan. Kalau zaman dulu mungkin nyimpannya tidak seperti sekarang, ada hard disk, ada itu kan. Nah, itu yang dituliskan atau disampaikan kepada masyarakat gitu kan. Sehingga cerita-cerita itu sebenarnya kan sebuah ilmu untuk bagaimana mempengaruhi orang lain, menyampaikan materi kepada orang lain, karena zaman itu tulisan belum ada dan buku juga tidak ada ya. Sama akhirnya dibuatlah cerita gitu. Sehingga masing-masing daerah itu punya cerita yang berbeda gitu. Mungkin makna apa tujuannya sama gitu. Kayak kalau di cerita agama ya, pokoknya seperti Banten yang di Bali kita pengen kan lontar utama Mempulutuk kan. Tapi kalau kita lihat mungkin ke daerah lain, mungkin terlalu jauh, mungkin saya tidak pernah ke India itu. Kalau lihat di India mungkin sumber utamanya memang tetap dari Weda itu, dari Yajur Weda seperti itu. Gitu. Itu sebenarnya. Pasti ada sastra itu muncul sesuai dengan peradaban, berkembang sesuai dengan peradaban. Gitu. Ya. Dan bukti real bahwa sastra itu menuntun etika moral manusia. Ramayana dan Mahabharata karya sastra. Iya, itu karya sastra. Dan nilai-nilai yang ada di dalamnya itu masih relevan hingga saat ini dan masih dijadikan sebagai kacamata bagi kita untuk melihat dunia, bagaimana kita bersikap. Itu yang terpenting. Dan banyak sekali kan, tergantung jenisnya. Kalau Anda suka film Jaton, Mahabharata, ada banyak kisah di sana. Bahkan misalkan karya Denok ya, Denok tuh Sumpah Kumbhakarna bukunya itu tuh kan tentang Mahabharata dan Ramayana. Itu bisa dicari bukunya deh ya. Itu banyak sekali pesan-pesan positif yang ada dalam kisah itu, yang ketika kita baca kita akan mendapatkan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam karya sastra. Banyak sekali. Kemarin saya dikasih satu bukunya sama Bunda, dan saya baca di rumah. Wah, kalimatnya sederhana dia. Ada perbincangan-perbincangan dan si penulis itu masuk ke dalam salah satu tokoh gitu.
bisa cari bukunya nanti. Kayak Denok siapa namanya dia? Denok Kristen. Denok Kristianti ya. Itu bagus sekali. Dan satu yang di rumah ini juga referensi ya untuk mendapatkan nilai-nilai yang bagus dalam karya. Ada karya Denok, ada karya Bunda dan banyak lagi. Dan itu juga sastra yang tidak tak inklusif hanya untuk satu agama ya, Pak ya. Iya, Mungkin betul. Bu Denok aja yang bukan agama Hindu dia membuat itu karena yang diambil adalah pesan-pesan moralnya. Iya. Sebenarnya itu kalau kita lihat Kak Dede ya, dari Mahabharata dan Ramayana itu sebenarnya udah masuk ke dalam jiwa bangsa Nusantara. Iya. Kalau kita datang ke Jawa ini lihat itu di daerah Gunung Lawu itu naik sana, di sana ada sebuah tempat yang dikatakan tempat bertapanya Dewi Kunti gitu. Apa mungkin kejadiannya di sini? Rasanya kalau sesuai sejarah kan kejadiannya di India. Tapi itu adalah mungkin adaptasi dari tokoh-tokoh kita di zaman dulu untuk mengajarkan sehingga dibuat seperti itu. Kalau di daerah Jawa Tengah di Dieng, di Wonosobo itu kan ada Candi Arjuna, Candi apa itu namanya. Kalau gunung kan Gunung Bromo, ada gunung. Itu semua adalah bagaimana menarik menyampaikan ajaran Ramayana Mahabharata itu kepada masyarakat kita di Nusantara ini. Kalau berikutnya datang yang lain ya lain cerita itu. Iya. Oke, Karina, trik dulu Karina. Oke, ini hangat sekali pembicaraannya ya. Terlambatlah ke sana karena
masih sama jika kau tahu ujungnya. Satu perkenalan, dua pendekatan, apa kau bosan? Bencana-bencana di luar rencana, janji-janji fana membuat merana. Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca, gemas romantis tak masuk logika. Cerita kita kan berjalan perlahan dan sederhana, saling mengerti hanya lewat bicara. Takkan seperti di layar-layar kaca, gemas romantis tak masuk logika. Cerita kita kan berjalan perlahan dan sederhana, lepas dan hangat bercinta lewat kata. Dari kawasan Pantai Indah Singaraja, Radio Barong 102 FM. Langsung aja ya kita ke Kak Edi. Silakan Kak Edi. Oke, terima kasih Rina. Oke, masih seperti tadi ya, kita berbincangkan puisi dan maknanya serta relevansinya dengan dunia kehidupan kita saat ini. Oke, tadi dibacakan puisi seperti itu. Tolong dibacakan lagi. Air matamu adalah air mata, kesedihan aku. Abadi dalam dunia. Namun dia datang, meruntuhkan segala penjara rasa, membebaskan aku dari derita ini. Dukamu menjadi sejarah silam, dasarnya ku jadikan asas. Ada satu kalimat sederhana yang saya tangkap. Dukamu, dukaku tuh ya? Iya. Dukamu, dukaku. Lalu air matamu adalah air matamu. Itu sebenarnya seperti slogan yang tadi dari Bunda itu, fokus, lurus. Ini lurusnya. Itu sederhana sekali sebenarnya. Dukamu, dukaku. Air matamu, air mataku. Ini semacam pengingat bagi kita. Sudahkah kita seperti itu? Bukan saja bersama pasangan, tapi juga bersama teman, dengan orang tua. Kadang-kadang
saya ingat saya pernah marah pada orang tua ketika pulang sekolah tidak ada lauk. Saya pernah marah. Setelah itu besoknya saya jalan-jalan gitu, jalan-jalan sampai ke tempat kerja ibu saya, dan saya melihat ibu saya bekerja gitu. Dia bekerja di perusahaan vanila, mengolah vanili itu. Pas saya lihat tuh dia memungut vanila yang dikeringkan tuh. Triknya, saya saja yang di tempat itu trik sekali gitu, apalagi dia yang sudah langsung di bawah matahari gitu. Sedih sekali saya waktu itu, benar serius. Sedih sekali, dan itu ada puisinya, tapi saya tidak bawa hari ini. Setelah 10 tahun kejadian itu, saya ingat kejadian itu, saya jadikan puisi gitu. Dan ini mengingatkan gitu, bahwa air matamu adalah air mataku. Pada saat itu saya belum bisa menjadikan air matamu sebagai air mataku gitu, belum bisa. Karena sejak kecil, jujur, saya ditinggal kerja dari pukul 6 pagi sampai pukul 8 malam. Kadang lembur. Hanya sedikit sekali saya dapat cerita, dan itu juga dari paman saya diceritakan. Dongeng-dongeng itu dari paman, bukan dari ayah atau ibu karena sibuk kerja. Nah, karena sedikit dapat itu, akhirnya saya bermental seperti itu. Ketika tidak ada sesuatu, pelepasannya adalah marah. Tapi setelah melihat realita, begini orang tua saya bekerja, baru saya sadar, bagaimana saya memandang dukanya dia, lalu mengambilnya dan jadi masukkan ke dalam duka saya. Gitu. Pernah nggak seperti itu pengalamannya? Pernah. Gimana pengalamannya, Dek? Waktu itu saya pernah juga sama pengalamannya seperti Bapak. Karena orang tua saya juga bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu saya juga kurang sekali mendapatkan perhatian, sehingga saya tidak tahu sebab dari orang tua saya itu mengapa lebih memilih cepat tidur setelah pulang kerja dibandingkan mengobrol dengan anaknya. Dan di sana saya mendapatkan cerita oleh teman saya, karena orang tuanya sering sekali ngobrol bersama dia gitu. Namun sebaliknya dengan saya tidak pernah mendapatkan hal itu. Karena alasannya ternyata orang tua saya itu tidak ada capek ya, karena kerja mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi dalam konteks ini kita perlu memahami situasi orang lain sebelum kita mengambil keputusan, mencap gitu, dengan marah-marah dan sebagainya. Dan ini catatan penting untuk fans radio yang ada di rumah. Jadikan air mata orang lain itu jadi air matamu, duka orang lain itu menjadi dukamu. Maka muncullah aku adalah kamu, kamu adalah aku. Nah, dari segi pengucapan itu sederhana sekali dan gampang sekali, tapi kadang-kadang ketika kita menghadapi seperti itu sangat sulit mengambil sikap. Makanya perlu penanaman nilai-nilai etika, moral melalui sastra. Kalau masih anak-anak, itu dongeng itu punya peranan penting sekali, sangat punya peranan penting. Contoh anak saya kemarin, dia selalu mencoret tembok. Sore main-main, dicoret temboknya. Saya biarin saja dulu. Semakin menjadi gitu. Terus saya ceritakan sebuah kisah. Saya buat cerita yang dimengerti oleh anak saya gitu. Bahwa endingnya, jika tangan orang itu jahil, maka tangannya itu bisa terluka dan bisa putus dan tidak bisa makan gitu. Itu untuk bahasa anak-anak gitu. Dan itu saya bacakan 2 kali sebelum tidur anak. Lagi 3 harinya dia udah berani ngambil spidol untuk dicoret gitu. Ini bagi calon ibu-ibu ini. Rina mungkin calon ibu nanti ya. Bisa seperti itu. Anak nakal itu bisa ditanggulangi sebenarnya dengan penanaman nilai-nilai yang ada dalam sastra. Bahkan adiknya ini yang belum paham apa-apa,
tahu sih dia belum bisa mengucapkan, tapi dia paham apa yang saya ceritakan gitu. Dia nangis terus gitu, nah pas nangisnya ini saya buatkan cerpen ya. Cerpennya judulnya Ping Uh. Ping Uh gini ceritanya, ini kisah nyata ya. Anak saya nangis gitu setiap sore sampai jam 10 itu tidak berhenti menangis. Itu terjadi selama seminggu. Dia sebelum nangis itu tak Ping Oh. Apa Ping Oh? Ya nanti akan. Oh nanti. Saya yang tidak paham arti anak itu, bahasa anak itu, tidak paham apa sih artinya gitu. Ibunya juga tidak paham dia. Ping Oh gitu. Akhirnya di dalam cerpen ini, tapi ternyata akhirnya anak saya terus nangis sampai kamar saya, natah saya penuh dengan air mata sampai banjir. Lalu orang-orang protes. Setiap sore sampai malam tak bisa tidur mereka karena mendengar anak saya nangis gitu. Akhirnya orang tua saya datang ke rumah. Ini salahin ini, kamu tidak pernah sembahyang, tidak pernah mesegehan. Lalu datang lagi mertua saya. Oh ini ada gangguan ini, gangguan itu. Saya diamin saja. Dan mereka melakukan apa yang mereka inginkan di rumah saya. Dikasih segehan, gini. Tapi tetap anak saya tetap nangis, minta Ping Oh gitu. Sampai teman saya dari teman kuliah dulu hampir ke rumah gitu. Dia itu singgah ke pasar, bawa oleh-oleh dia. Baru sampai di rumah, anak saya tidak mau bertemu dengan orangnya gitu. Tetap nangis dia. Hingga dibuatin lah tamunya. Lalu oleh-oleh dari teman saya itu dihidangkan di sana. Wih, anak saya gembira bukan main. Hore, aku bawain Ping Oh gitu, diambil oleh-olehnya. Ternyata Ping Oh itulah Sumping Waluh. Saya jadikan cerpen itu. Gitu. Sumping Waluh. Ping Oh. Gitu. Ceng dulu. Oke, ini ada sesuatu yang realitas sederhana bisa dijadikan karya sastra ya. Di sana ada konflik sosial akibat kita terlalu gaduh, akibat bagaimana kita bisa memahami perasaan anak gitu. Makanya dukamu dukaku, bagaimana bisa memahami bahasa anak itu penting sekali gitu. Penting sekali. Jangan sampai seperti tadi semua sudah mencaru sudah gitu, tapi tetap nangis. Dan bukan itu penyebabnya gitu. Pentingnya komunikasi hati ke hati, baik dengan pasangan, dengan anak, sehingga anak-anak tidak lagi membuli, tidak lagi mengambil milik orang lain di sekolahnya. Itu Kembali ke tadi ya, seperti puisinya Bunda itu kan komunikasi antar pasangan untuk sampai satu tujuan kan. Bener. Ya, tapi susahnya Kak Edi kan anak itu belum bisa ngomong, komunikasinya susah itu. Iya, betul. Tapi dia paham apa yang saya ucapkan gitu. Iya, sama saat Ping Oh apa sih Ping Oh gitu. Seminggu lebih loh, 10 harian itu nangis. Sampai 10 hari itu. Serius Pak, ini sampai 10 hari. Ini bukan mengada, ini dari fakta. Berarti sebelumnya anaknya kakak udah sempat makan Sumping Waluh. Ya pernah gitu, dibeliin sama ibunya gitu. Nggak dibeliin gitu jadinya. Jadi puisi, karya sastra itu bisa diciptakan dari realitas, itu yang pertama. Satu yang kedua, seperti puisinya Bunda dan seperti di Bunda Mono ini, penting sekali kita adakan komunikasi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Sekarang ini kebanyakan orang tidak bisa menjadikan air matamu sebagai air mataku. Jarang sekali ada. Banyak perceraian kan? Karena dia tidak bisa menjadikan air matamu sebagai air mataku gitu. Banyak sekali itu. Banyak sekali perselisihan. Sehingga dibuat aturan-aturan. Dilarang mencuri, dilarang selingkuh, dilarang begini. Semakin banyak larangan, semakin banyak orang yang melanggar. Bayangkan. Di Indonesia semakin banyak aturan, penjara semakin penuh. Apa yang bermasalah di sana? Akhlak orang yang bermasalah. Bukan aturan itu sendiri yang bermasalah. Dan akhlak ini bisa diperbaiki dengan karya sastra. Dan ini terlambat dipahami oleh pemerintah, sehingga baru dimasukkan sastra dalam kurikulum. Oke, Karina,
break dulu sebentar. Itu caranya. Kali ini ku sadari aku telah jatuh cinta dari hatiku terdalam. Sungguh aku cinta padamu. Cintaku bukanlah cinta biasa. Jika kau